Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sedaya, kita sangat bersyukur kepada Allah atas daya titipan nikmat dari Allah untuk kita. Sekali lagi mengingatkan, nikmat adalah titipan, berarti pada waktunya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka setiap nikmat yang kita terima hari ini, pastikan kita bisa menggunakan dengan baik. Bahwa umur kita akan ditanyakan untuk apa, kesehatan mata kita akan ditanyakan untuk melihat apa, kemudian kaki kita yang sehat digunakan untuk melangkah kemana, termasuk pikiran kita yang sehat digunakan untuk memikirkan apa, pasti pada saatnya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bisa memanfaatkan setiap titipan nikmat itu sebaik mungkin, sehingga catatan di dalam kitab yang akan kita buka di yaumil akhir kelak adalah catatan yang baik, sehingga kita dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya insya Allah. Kita juga berdoa kepada Allah. Saya ajarkan doa kepada panjenengan pertama kali menikah, Allahumma ja'alni minal qalil, atau bahasa Indonesianya, ya Allah jadikan saya termasuk orang yang sedikit. Itu salah satu doa para salafus soleh, para sahabat, termasuk saya juga berdoa begitu. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat ke-13. Quran surah Saba ayat ke-13, kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali di antara hambaku yang bisa bersyukur. Nggih. Makanya para sahabat berdoa, ya Allah jadikan saya termasuk orang yang sedikit. Maksudnya adalah orang yang selalu bisa bersyukur terhadap titipan nikmat Allah untuk kita. Betul nggak betul yang bisa bersyukur sedikit? Sedikit nggih? Ini ibu-ibu di Pandan Asri itu jumlahnya berapa orang sebenarnya? Banyak. Diundangi juga? Semua diundangin. Tetapi yang bisa berangkat nggak banyak nggih? Itu bukti bahwa wa qalilum min ibadiyah syakur. Memang sedikit di antara hambaku yang bisa bersyukur. Kalau seandainya masyarakat sekitar kita sudah menyadari ini, masjid pasti hari-hari penuh, Bapak Ibu semuanya. Tapi faktanya, masjid itu isinya sedikit di mana-mana. Alhamdulillah sekarang saya juga membina masjid Ngentak, masjid Al-Yakin itu yang di Tugu Lilin. Masya Allah itu ramenya luar biasa. Karena itu jadi masjid ampiran. Jadi di situ berkumpul dari banyak tempat, Masya Allah. Kebetulan saya punya jadwal di sana tuh Sabtu pagi, kemudian amar itu ngimam di hari Senin, malam Selasa dan hari Selasa subuh. Banyak, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena sudah banyak kajian di masjid itu. Malam Kamis ada, Sabtu pagi ada, ibu-ibunya malam Sabtu pada Isya setiap pekan. Kebetulan saya juga diamanai juga untuk ikut bantu. Jadi sekali lagi, kita sangat bersyukur kepada Allah, karena nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Gak apa-apa, Bang. Jadi sekali lagi ibu-ibu semuanya, kita berharap betul kepada Allah untuk menjadi orang yang sedikit. Maksudnya apa? Adalah orang yang tersebut di dalam Quran surah Saba ayat ke-13. Biasakan nanti dibuka Al-Qurannya. Ketika disebutkan Quran surah Saba ayat 13, jangan buka, jangan baca. Jangan mirenggi, ada orang non-muslim masuk Islam baru 6 bulan sudah tamat Al-Quran terjemahnya tuh 3 kali. Berarti setiap 2 bulan tamat terjemah. Padahal baru jadi Islam 6 bulan. Kita sudah jadi Islam 30 tahun. Pisan-pisan meurung kadang-kadang. Makanya kita seharusnya menyempatkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga sibuknya kita dengan Al-Quran.
Dulu saya ajarkan kepada panjenengan tentang zikir. Sudah dipraktekin? Sudah lagi saya sudah kirim ke Bu Hani untuk teksnya. Gih. Sudah. Sudah di-print belum? Kalau bisa dipraktekin, gih. Di antara berkahnya ilmu adalah ilmu diterima, dipraktekan. Dipraktekan. Insya Allah kalau itu dipraktekan demi Allah, lingkungannya pasti tentrem. Gih. Pasti nyaman, karena zikir itu akan menurunkan keberkahan dari langit untuk kita semua. Oke. Siapa yang sudah aktif zikir pagi, zikir petang? Sudah aktif belum? Jangan-jangan belum. Ini udah cukup lama ya dengan saya, kan berapa nih? 2 bulan yang lalu. Ya, dipraktekin, dipraktekin. Nanti awal-awal bisa bareng-bareng di sini, jenengan dipimpin sinten satu, baca bareng-bareng. Okay. Pakai apa? Oh, nggak bisa dibuka, Pak? Saya dibuka bukan Bu Ani? Itu pakainya PDF. Sakit. Itu langsung di print juga bisa. Nanti saya coba saya kirim ulang nanti. Okay. Oh, sudah di print. Sudah. Ya tinggal diperbanyak, Bu. Tinggal diperbanyak, nanti teman-teman dikasih. Kalau yang memperbanyak dapat pahalanya terus-terusan itu. Oke. Semoga nanti dimudahkan oleh Allah. Oke. Itu kalau dipraktekkan nanti manfaatnya banyak banget. Oke. Oke. Kemudian sebenarnya malih jenengan nanti di rumah berdoa apa? Ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang sedikit. Bahasa Arabnya Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, saya termasuk orang yang sedikit. Maksudnya adalah orang yang bisa terus-terusan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karunia besar nggih, Ibu-ibu. Kalau jenengan kok ditakdir saged bersyukur niku Masya Allah. Masya Allah. Hati akan longgar, nyaman dengan semua keadaan yang diterima. Dulu saya sampaikan ke jenengan bahwa sebenarnya kita tidak perlu harus jadi orang kaya untuk bersyukur, gih, karena kita sudah kaya raya, gih. Bagaimana tidak, gih? Bayangkan, kalau kita suruh tukar hidung kita dengan 1 miliar, mau nggak? Nggak mau kan? Kita tukar tangan kita satu, atau jari-jari kita satu, gih. Dengan harga 1 miliar, mungkin kalau jari-jari ada kali ya. Aku susah banget adol jari-jari siji. Tapi secara umum kita tahu bahwa kita nggak mau lah untuk menukar sebagian dari apa yang nempel di tubuh kita dengan sejumlah uang. Saya kira terlalu bodoh. Maka sebenarnya Bapak Ibu semuanya, kita berharap betul-betul kepada Allah untuk menjadi orang yang bersyukur. Saya sampaikan satu kisah kepada panjenengan sebelum kita mulai materi intinya. Menikah tentang ada seorang sahabat namanya Fudail bin Iyad. Mungkin jenengan pernah dengar profil sahabat, matur nuwun, Bu, yang bernama Fudail bin Iyad. Pernah mireng mboten? Pernah nggih? Fudail bin Iyad itu sahabat yang dulunya tuh nakal banget. Beliau itu dulunya tuh penyamun, perampok. Sebelum masuk Islam, beliau itu kalau ada pedagang lewat pasti diganggu, diambil barang-barangnya. Qadarullah, Allah takdirkan dapat hidayah Islam, Masya Allah. Masya Allah. Dan sejarahnya luar biasa panjang, selalu menakjubkan kalau baca kisahnya Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Salah satu kisahnya ini. Suatu ketika Fudail bertemu dengan temannya. Kemudian bertanyalah dia kepada temannya, umurmu piro? Kira-kira begitu kalau sekarang. Berapa umurmu? Maka orang itu menjawab, 60 wahai Fudail, wahai Aba Ali. Maka kemudian Fudail mengatakan, berarti engkau telah berjalan menuju Allah sejak 60 tahun yang lalu. Setiap hari berjalan dengan susah payah. Orang yang bekerja sebagai guru jadi guru, orang yang bekerja sebagai
ibu rumah tangga terus begitu dengan seluruh problematikanya. Jenengan itu berjalan setiap hari menuju kepada Allah. Kata Fudail, kalau udah 60 tahun maka sesungguhnya engkau sudah mau ketemu dengan Allah. Paham ibu-ibu semuanya? Berarti ini pun umur sidak pun meh tekan maksudnya. Sudah mau sampai. Sebagian jenengan 30 tahun, berarti jenengan sudah berjalan sejak 30 tahun yang lalu, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lewati nanti sampai sore, berarti jenengan semakin dekat tambah sehari dekatnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jenengan sebagian sudah hampir sampai. Bahkan di zaman sekarang kadang-kadang nggak nunggu 60 tahun. Sebagaimana saya ceritakan ke jenengan ketika ada yang meninggal di depan apa namanya itu rumah sakit puskesmas itu bangun jiwa, itu anaknya jamaah yang di Jojoran situ, masih muda baru mau nikah hari Kamisnya kok itu tahu-tahu mau beli teh ini tahu-tahu ketabrak meninggal. Coba, jadi sekali lagi beliau menyampaikan berarti engkau sudah meh ketemu kali Gusti Allah. Dan sesungguhnya itu berlaku untuk kita semua ibu-ibu semuanya. Kita sedang berjalan mengurangi jatah waktu kita. Terus begitu. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Sungguh merugi orang yang lewat satu hari kok isinya ora pati apik. Nggih. Jadi kan koreksi dari tadi pagi sampai sekarang. Nggih. Itu apa saja coba yang jenengan lakukan? Kira-kira nek ditulis apik apa ora? Nggih. Habis subuh tadi ngapain? Nganter anak, pulang ngapain, terus begitu sampai duhur dievaluasi, berhenti duhur, sholat dievaluasi, soko subuh sampai duhur, kira-kira ditimbang eleke karo apike niku akeh ndi, mikir apik karo mikir eleke akeh ndi niku. Nanti duhur sampai asar ini kita evaluasi lagi, nggih. Karena sesungguhnya kita makin dekat kepada Allah, makin dekat kita sedang mengumpulkan amal kita yang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang ini spontan ketika dia bilang, "Pekwis meh tekan lo ya." Dia mengatakan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu bahasanya di dalam keterangan itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Fudail mengatakan, "Wahai sahabat, apakah engkau tahu tafsir kalimat yang baru saja engkau ucapkan?" Jadi kan sering tuh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sering. Nggih, kalau ada orang meninggal, kalau ada orang yang celaka, kalau ada orang yang susah, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ditanyakan, "Kowe ngerti ora tafsirnya kalimat itu?" Maka kemudian terangkan kepada aku bagi apa Ali? Terangkan kepada aku wahai Fudail. Maka Fudail menerangkan, sesungguhnya ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, engkau sedang mengatakan sesungguhnya inna lillahi, kita itu milik Allah, yang berarti kita hambanya Allah. Ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita harus sadar sepenuhnya ibu-ibu semuanya, bahwa setiap yang jenengan lakukan hari ini itu akan dimintai tanggung jawab. Sebab apa? Sebab jenengan akan balik kepada Allah. Jenengan itu nggak akan bebas. Jenengan itu terikat perjanjian sebagai seorang muslim yang akan dinilai seluruhnya. Kemudian Fudail mengatakan, kalau engkau tahu bahwa engkau hambanya Allah, engkau akan balik kepada Allah, ketahuilah bahwa engkau akan dihentikan mauquf di mauqif. Jenengan akan dihentikan oleh Allah, nanti dibangkitkan. Kemudian mandek ya sampean, kita akan berdiri ibu-ibu semuanya. Sendiri-sendiri di hadapan Allah. Boten dikonconi sinten-sinten. Najan suami panjenengan pengacara nggak bisa bantuin jenengan. Bahkan pengacara pun nggak bisa bantuin diri sendiri. Betul-betul berhadapan dengan Allah sendiri-sendiri. Jenengan kita semua akan seperti itu. Ketahuilah, jikalau engkau dihentikan, kata Fudail, maka engkau akan ditanyai. Ben ke umurmu 35 tahun dino setu ngopo wae kegiatanmu. Dulu sehat yang kutitipkan kepadamu untuk apa? Nah, itu. Dulu mulut yang indah manis dipakai untuk apa? Gitu. Itu akan ditanyain. Akan ditanyain satu-satu ibu-ibu, dan sendirian jenengan. Maka Fudail mengatakan, kalau engkau tahu bakal ditanyain, pastikan kau menyiapkan jawaban yang baik supaya pantas dan dipantaskan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nek jawabannya elek yo kira-kira mlebu teng
neraka. Nggih ibu-ibu semuanya. Bu guru itu pasti akan menanyakan kepada anak untuk menguji di akhir masa. Gini apa nggih? Apa ASPD namanya nggih? Pokoknya yang bocah pinter lah pinter, pokoknya diuji aja. Kan ibu guru tuh ngerti sebenarnya. Kue ki lulus, kue ki ora, kira-kira yang ngerti lah. Tapi tetap diuji. Maka kita akan ditanya ini ibu-ibu semuanya. Maka pastikan kita punya jawaban yang baik. Orang ini mengatakan, wahai Fudail, engkau tahu sisa waktuku sedikit. Niki mau pinter umurnya swida, karek siti. Gitu. Lantas apa yang harus aku lakukan? Maka Fudail mengatakan kalimat ini yang tolong jenengan pegangin ibu-ibu semuanya. Jadi pesannya ini. Fudail mengatakan sesungguhnya mudah. Yaitu engkau beramal baik di sisa umur, maka Allah akan ampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kalau yang akan datang jelas wong apik, maka insya Allah diampuni. Dan kalau engkau sisa umur baik, maka yang lalu akan diampuni oleh Allah. Tapi sebaliknya, jikalau sisa umur kau berbuat jelek, maka sesungguhnya kau akan disiksa atas apa yang lalu dan apa yang akan datang. Itulah mengapa Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Ibu-ibu semuanya, jangan perhatikan. Maka dikatakan husnul khotimah atau meninggal yang baik, meninggal dalam kondisi jenengan sedang beramal baik. Monggo sambil diminum. Sayangnya ibu-ibu semuanya, kita nggak tahu kita tuh meninggal kapan. Gini apa lagi? Kita nggak tahu hari ini akhir kita atau bukan. Seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kita nggak tahu. Maka untuk masuk ke rumus tadi, sing sinten kemawon akhir api diampuni dosane. Maka kita berarti harus berbuat baik terus. Gini apa lagi? Kecuali jangan diberitahu jadwalnya jangan 2030 ibu, angkolah api engkau tahun 2029. Nggih. Masalahnya kita nggak diberitahu ibu-ibu semuanya. Di antara rahasia Allah adalah takdir. Takdir itu rahasianya Allah. Di mana kita meninggal, dengan cara apa, kapan, kita nggak tahu. Maka pilihan kita hanya apa? Anggaplah ini akhir hidup kita. Nggih, ibu-ibu nggih. Jangan pun siap boten ini dipanggil. Setiap kita pasti merasa belum nggih. Wajar nggih. Saya pun kalau ditanya siap, belum. Isi pengen dowo, pengen ngamal sing kathah. Nah itu nggih ibu. Di awal saya ajak jenengan bersyukur kepada Allah dan memanfaatkan setiap nikmat sebaik-baiknya insya Allah. Sore ini saya mengambil tema tentang bagaimana merawat tetangga. Kita bertetangga, hidup bertetangga itu butuh ilmu. Dan ini di dalam kitab disebutkan banyak sekali hadisnya sebenarnya. Mungkin 5 kali pertemuan nggak selesai itu pembahasan hadis tentang bertetangga. Okay. Karena saking banyaknya yang dibahas. Okay. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, okay, itu kitab tentang adab, itu disebutkan hadis nomor sekian, hadis nomor sekian, hadis nomor sekian tentang bertetangga. Saya nanti bacakan sedikit. Salah satu yang disebutkan adalah dari Al-Miqdad Al-Aswad. Ini hadis pertama yang saya angkat. Jangan perhatikan betul. Nanti kalau jangan perhatikan, insya Allah membawa manfaat. Rasulullah bersabda, tentang terkait pertanyaan Rasulullah kepada sahabat. Pertanyaan yang ngaten. Kata Miqdad, Sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ashabahu aniz zina. Rasulullah bertanya kepada sahabat tentang zina. Bagaimana pendapatmu tentang zina? Maka para sahabat menjawab, haramun. Tentu saja Pak sahabat tahu zina itu haram. Gini apa nggih? Kalau saya tanyakan ke jenengan bagaimana pendapat ibu-ibu tentang zina, jawabannya apa? Haram. Haram nggih? Bukan halal nggih? Haram. Dikatakan haramahullahu wa rasuluhu. Bukankah Allah telah mengharamkan dan Rasulullah telah mengharamkan? Maka Rasulullah kemudian bersabda. Ibu-ibu perhatikan nggih. La an yajniya rajulu bi asri niswatin aisaru alaihi min an yajniya bimraati jarihi. Ya, perhatikan. Kata Rasulullah,
dosa seorang yang berzina dengan 10 wanita lebih ringan daripada dosa seorang yang berzina dengan istri tetangganya. Paham ibu-ibu sampai di sini? Paham nggih? Nanti maksudnya apa ini? Nanti saya terangkan. Nggih. Jadi hadis ini mengatakan kalau ada orang berzina naudzubillah dengan 10 wanita yang bukan tetangganya, masih lebih ringan dosanya dibandingkan berzina dengan 1 orang tetapi dia tetangganya. Kenapa ibu-ibu? Kenapa ibu-ibu? Karena saking tingginya hak tetangga. Ini bukan sedang mengatakan bolehnya berzina, bukan. Bahwa dosa itu bertingkat-tingkat, tapi nek dosa kok karo tanggane dhewe niku abot men. Paham ibu-ibu? Podo-podo salah. Podo-podo salah jenengan. Nyalai wong sing adoh 10. Dengan nyalai tonggo siji niku dosanya lebih berat nyalai tonggo siji. Paham ibu-ibu? Saya lambat-lambat supaya dipahami. Kemudian dikatakan Rasulullah melanjutkan wasa'alahum anis syariqah. Bagaimana pendapat panjenengan semua tentang mencuri? Haram apa halal? Haram. Haram nggih? Rasulullah menyebutkan nggih. Sahabat menjawab haramun, haram itu. Kemudian dikatakan Rasulullah menyebutkan la an yasyrika min asyrati ahlil abyatin aisaru alaihi in ayasyrika min baiti jarihi. Sesungguhnya engkau mencuri barang orang lain yang bukan tetanggamu 10 orang dibandingkan engkau mengambil punya tetanggamu 1 orang, dosanya lebih besar yang 1 orang kau ambil gara-gara punya hak tetangga. Coba ibu-ibu perhatikan. Kenapa? Karena saking tetangga itu diperhatikan dalam agama Islam itu tinggi kedudukannya. Nggih? Masya Allah. Coba jenengan pikirin, jenengan resapi betul. Yo, orang kadang-kadang salah nggih. Tapi nek nyalai tonggo niku jan dosane gede men. Kenapa Bapak Ibu? Jenengan kan sering toh mendengar begini, istilah begini. Nek duwe tonggo api, jenengan tidak akan keluar kota, jenengan tenang sebab jenengan duwe tonggo api, rumahnya dijagain, nggih. Nggih. Dipagari. Istilahnya begitu nggih. Makanya ada istilah pagar makan tanaman. Lah kudune mageri kok malahan dipangan. Ah niku. Maka dosanya luar biasa pol gedene. Dan ini dibahas oleh Rasulullah SAW, Bapak Ibu semuanya. Nggih. Maka sekali lagi nggih, kita harus menempatkan nggih, menempatkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nggih, jadi itu hadis dari Miqdad bin Al-Aswad. Jadi hadis ini sedang menerangkan tentang bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Mencuri itu parah, jelek. Tapi nek muncuri nggone tonggo niku lipat-lipat. Aku nyili ondone nggone tonggoku setahun tak balik kayak itu mencuri apa meminjam itu. Nah, itu kadang-kadang kita suka karena nggone tonggo kadang-kadang wis tak jikuk wis tunggu dhisik lali balekke. Nggih. Seperti itu misalnya. Di antara syukurnya seorang hamba kepada Allah adalah dengan menjaga tetangganya, salah satunya. Maka jenengan perhatikan nih, Ibu semuanya ya. Demi Allah kalau jenengan dengar kisah ini tuh jenengan akan malu kalau nggak berbuat baik demi Allah. Nggih. Orang musyrik, jadi itu orang zaman jahiliyah, zaman sebelum Rasulullah datang. Pengelet niku. Tapi mereka tuh punya kehormatan. Salah satu kehormatan mereka adalah, jenengan perhatikan ini. Di zaman itu, zaman orang waktu itu, nggih. Zaman jahiliyah. Nggih. Mereka itu termasuk orang yang punya adat istiadat menjaga kehormatan pasangan tetangga. Kata mereka, jikalau istri tetangga saya keluar rumah untuk satu keperluan,
maka saya tundukkan kepalaku sampai orang itu masuk ke rumah lagi atau tidak terlihat olehku. Itu terhormat buatan itu. Saking menghormatinya, menghargai tetangga. Kalau orang jahiliyah saja bisa begitu sikapnya, ibu-ibu semuanya, seharusnya seorang muslim lebih dari itu. Bukan malah bojone tonggone lungo terus diintip-intip wala kesempatan ngintip. Ini masalah, nggih. Jadi di antara hak tetangga adalah dihormati harga dirinya. Nggih. Dan ini perilaku orang jahiliyah loh ya seperti ini. Orang jahiliyah saja masih bisa seperti itulah. Kalau orang muslim nggak seperti itulah, terus gimana? Pasti itu dosa yang sangat besar. Jadi asalnya ibu-ibu semuanya, kita harus melindungi tetangga kita, kita harus menjaga harga diri mereka. Itu asalnya seperti itu. Kalau asalnya seperti itu, berarti kalau berperilaku sebaliknya bagaimana nasibnya? Dosa besar ibu-ibu semuanya. Bayangkan, zina karo wong 10, kalau zina wong siji nek tonggo, luwih gede wong siji nek tonggo. Mencuri punya 10 orang, dengan pencuri 1 orang tapi tonggo, lebih besar dosanya ketika tonggo. Nah, dari ini saja, kita bisa membayangkan gini, bahwa tetangga itu punya kedudukan tinggi di dalam agama Islam. Gini. Nah, apalagi kalau sampai bertengkar, ya Allah. Jangan. Gini. Gini. Di dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali menyebut al-jironu salah satu hak tetangga itu warni 3. Hak tetangga itu warni 3, tergantung tingkatannya. Yang pertama, tetangga dia punya hak atas kita. Yang kedua, tetangga kebetulan seagama. 2 haknya, hak tetangga dan hak seagama. Yang ketiga, kebetulan tidak seagama. Yang kedua ini tidak seagama. Ada yang seagama, ada yang tidak seagama maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah hak kerabat. Delalai tonggone jenengan, ya keponakane jenengan. Tonggone jenengan, buli jenengan. Maka punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai orang seagama, dan hak sebagai saudara. Ini kerabat. Semakin dekat hubungannya maka semakin baik. Dan ini Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Sampai dulu saya pernah sampaikan ke jenengan, ketika jenengan masak yang judulnya masakannya kok pakai air, kata Rasul, jumlah airnya dibanyakin. Kenapa? Perhatikan tetangga. Yo anaknya dikai apa ondol-ondole bakso yo dibagi-bagi lah gitu. Dibanyakin lah gitu. Supaya apa? Tetangga ikut merasakan. Aisyah radhiyallahu anha punya hadiah. Ya Rasulullah, saya punya 1 hadiah. Saya mau berikan ke tetangga. Tetangga yang mana yang harus saya berikan? Maka Rasul jawab apa? Yang paling dekat pintunya dengan kita. Paling dekat pintunya. Tempur manik keton banget. Niki rumah undur-unduran. Kayak jejer. Berarti yang lebih berhak yang mana? Yang jejer. Sebab pintunya lebih dekat. Nah, jan temboke undur-unduran nek pintunya sebelah kono to. Gitu. Nek kepeksone jumlah hadiah terbatas, yang pintunya paling dekat. Maka sambil diminum gitu. Sore ini kok rasanya cepat haus ini. Ibu-ibu semuanya, kita belajar dari para ulama besar. Contoh, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu mazhab yang pertama. Mazhab itu ada 4 yang terkenal. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Hambali. Beliau ketika meninggal dunia, tetangganya takziah. Ketika meninggal dunia, tetangganya apa? Takziah. Tiba-tiba ketika takziah, dia melihat tempat bocor di rumahnya, ditampung pakai baskom. Tetangganya nanya, oh itu apa? Itu bocoran. Loh, bocoran dari mana? Loh, itu dari rumah saya. Itu bocor dari rumah saya. Sejak kapan ini? Sudah puluhan tahun. Sudah apa? Puluhan tahun.
dia merasa, ya Allah, ada tetangga sebaik itu. Alasannya kenapa nggak ngomong? Takut menyakiti tetangga. Maka setiap kali dia buang air tampungan itu dibuangnya di malam hari supaya tetangganya nggak ngeliat. Bayangin ibu-ibu, nek jenengan yang dibegitukin kira-kira gimana? Terus kamu jenengan, wah, gitu. Subhanallah. Ini puluhan tahun dibocori dari tempat kotor nih, ditampung, buangnya nggak siang hari, semua cuman ketok, buang pur gitu siang. Buangnya malam hari biar nggak kelihatan sama tetangganya, takut menyakiti dan menyinggung tetangganya. Dan dia nggak berani ngomong ke tetangganya, khawatir tetangganya jadi sakit karena omongannya. Bayangin ibu-ibu, sebegitunya para ulama memberi contoh kepada kita tentang bertetangga. Nek jenengan semua begitu pemikirannya, demi Allah, tentrem dengan bertetangga. Nggih? Nggih? Nah, ini kita ngaji itu dalam rangka supaya begitu, nggih. Bukan hanya didengarkan. Ngaji itu supaya diamalkan. Nggih, Ibu-ibu, nggih. Dulu saya pernah menyampaikan, seandainya jenengan mengamalkan ilmu yang disampaikan, maka kalau janjikan ilmu yang baru yang belum jenengan pahami. Makanya pinter itu caranya mengamalkan. Sing sinten kemawon mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh, maka Allah janjikan akan ditambah ilmu baru yang dulu dia nggak paham. Nggih. Dan itu logis nggih, Bu Guru nggih. Nggih napa nggih? Ya namanya murid menjadi tambah pintar itu kan kalau yang kemarin dipahami. Ngerjakan matematika persamaan, rampung. Supaya iso nambah niku lak niki paham. Nggih napa nggih? Paham maksudnya bisa mengerjakan. Jenengan dapat ilmu yang lalu, zikir misalnya dengan praktekin. Nah kan nanti akan dimudahkan kepada ilmu berikutnya. Nggih. Siap, ibu-ibu. Boten namun dipiringaken tok lho niki. Pokoknya niat nggih, niat, nggih, niat nggih. Saya dulu pernah ceritakan jenengan. Pokoknya kalau sudah niat insya Allah dicatat oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Man ata firasahu wa huwa yanwi ayakumu yusolli minal lail." Sing sinten kemawon datang ke tempat tidurnya, firos, tempat tidur, dalam rangka hatinya mengatakan, oh aku arep turu ben iso nangi wengi, ben iso salat wengi. Niatnya begitu niatnya. Nggih. Kemudian wa bahu nggih. Naumu hatta yusbihu. Ternyata keturun ngorok tekan subuh. Ora tangi wengi. Kata Rasulullah, kutibalahu manawa, dicatat di kitabnya itu, kitab catatan amalnya, wong iki entuk pahala sholat malam padahal ngorok. Bayangin. Ditanya, ya Rasulullah, lantas tidurnya itu, ngoroknya itu apa? Sodakotan min robbihi, itu sodakoh dari Rob kepada orang itu. Kasihan mungkin capek banget sehingga nggak dibangunkan, tapi goro-goro ketika mau tidur niat, saya niat tidur ben iso tangi wengi engko wengi salat wengi, maka catatan amalnya berpahala salat malam najan ora salat wengi. Bayangin ibu-ibu. Nah ketika dengar ilmu seperti ini, niat, jangan minimal niat, nanti Allah akan mampukan. Gusti Allah kulo niat, mudah-mudahan saged mengamalkan itu. Nggih ibu-ibu nggih. Walaupun yo abot niku. Nggih. Kita nggih abot nggih. Ada orang, apalagi di sini kan mungkin nggih. Sini kan udah-udahan begini. Bisa saja yang di atas bocori si tengisor. misalnya nggih. Bisa sekali. Nah, yang jenengan yang dibocori ya sabar. Nggih. Sabar. Nggih. Itu ladang pahala, nggih. Ladang pahala. Jadi ibu-ibu semuanya, rumus asalnya bertetangga enggak boleh mengganggu, tapi kalau diganggu sabar. Itu Islam begitu ngajarinya. Enggak boleh kita mengganggu, tapi bisa jadi punya tetangga mengganggu. Kalau begitu bagaimana sikap kita? Sabar. Nggih. Ya memang begitu nggih. Sabar itu abot. Abot. Tetapi memang kita harus pernah gimana, Bu? Tidak ada batasnya. Itu dalilnya adalah Quran surah apa itu? Ayat 10. Oke. Tentang innama yuwafasobiruna ajrohum bi ghairi hisabin. Bahwa pahala sabar itu nggak ada batasnya. Karena pahalanya nggak ada batasnya, maka sabar nggak ada batasnya. Yang ngasih batas siapa? Kita sendiri. Wong sabar ki ono batasnya, kowe dhewe sing ngasih batas. Nggih.
Ya, sabar memang harus begitu nggih. Terus begitu nggih sepanjang hidup. Hak tetangga, contoh. Jenengan punya pohon mangga. Nggih, berbuah, buahnya masuk ke halaman tetangga. Jangan sampai tetangga jenengan nembung, "Pak, niku kula nderek tumut ngepek nggih." Jangan. Jenengan datangi rumah itu, katakan, "Bu, sebab niki melibatkan jenengan, jenengan bisa ambil kapan saja, nggak perlu izin ke saya." Begitu. Makanya jangan sampai kita terlambat nih. Memang itu begitu aturannya. Nih, begitu aturannya. Apalagi di perumahan yang mepet-mepet seperti ini kan, Masya Allah. Hidup bertetangga itu betul-betul hidup yang betul diatur. Ujian gini, ujian gini. Ini bukan diuji, bukan yang sing lulus mungkin. Jadi sekali lagi, jangan mengganggu. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah manu jaruhu bawaikoh. Ini ancaman dari Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak selamat dari bawaikoh, dari kejahatannya. Ayo, coba. Kita tadi berdoa apa? Pengen masuk surga. Di antara doa sujud kita adalah Allahumma inni as'alukal jannah. Jadi kalau sujud begitu doanya nggih. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Atau Allahumma inni as'aluka jannatul firdaus. Di dalam sujud panjenengan. Ya Allah, masukkan saya ke surga firdaus. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah. Enggak akan masuk surga orang yang tetangganya enggak selamat dari kejahatannya. Subhanallah, ibu-ibu semuanya. Ketika jenengan mengganggu tetangga, resikonya tuh diancam nggak masuk surga loh, ibu-ibu. Coba jenengan pikirin betul. Kalau saya mau bertindak sesuatu yang kira-kira tetangga saya bermasalah, lah, aku nak mlebu surga piye? Nggih? Siap ibu-ibu? Pikirin, mau bicara, mau bertindak, kira-kira tetangga saya terzalimi apa enggak? Nggih. Kemudian, nggih, hendaknya sebagai seorang muslim harus memberikan toleransi yang panjang kepada tetangganya. Jangan sedikit-sedikit disalah kayak jangan. Jangan kayak. Di antara hak tetangga adalah diberi salam. Sudah diperhatikan belum? Ini dulu kan sudah saya sampaikan 10 hak tetangga. Yang pertama apa? Kita ketemu diberi salam, itu kan doa, ibu-ibu. Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk panjenengan. Waalaikumsalam, demikian juga keselamatan untuk panjenengan. Bayangin, orang mau yang ini masalah. Bu, tidak budi bu, salam dulu. Assalamualaikum. Berarti tidak antang budi bu. Itu sudah ada doa keselamatan di situ, ibu-ibu semuanya. Melibatkan Allah di situ. Gih, sudah praktekin belum? Sekarang, jenengan disalamin sama orang non muslim misalnya, tetangga belum ada yang non muslim. Assalamualaikum, jawabnya apa? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat, gih. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat waalaikum. Waalaikum. Tapi ada juga pendapat ulama yang berpendapat lengkap, enggak masalah. Waalaikumsalam, enggak apa-apa. Berdalil dengan Quran surah An-Nisa ayat ke-86. Jadi ulama yang membolehkan untuk mengatakan salam penuh kepada tetangga kita yang non muslim pun ada dalil, yaitu Quran surah An-Nisa ayat ke-86. Wa idza khuyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau dihormati oleh orang lain dengan suatu penghormatan, maka balaslah sesuai penghormatan itu. Assalamualaikum minimal, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Minimal seperti itu. Oke? Jadi balas dengan yang semisal atau lebih baik, disempurnakan. Jadi, makanya ini yang menjadikan pendapat bahwa kalau jenengan disalami oleh orang non muslim juga tetap dijawab sempurna, tidak masalah. Jadi kalau ada orang waalaikum tok, ya monggo. Monggo.
Suatu ketika nggih dikatakan mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarisahu. Jibril alaihissalam itu nggih mendatangi Rasulullah untuk berwasiat berbuat baik dengan tetangga nggih. Sampai-sampai nggih orang ini mengira sampai-sampai mengira bahwa sampai Rasulullah mengira bahwa tetangga itu harus diwarisi. Saking kon apa enek ditonggo, bayangin nggih. Dari Abu Sur'ah nggih. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar berbuat baik. Sehingga saya mengira sampai-sampai saking kudu apik kali tonggo, nek aku ndek duit terus aku mati yo diwarisi juga dia. Sampai seperti itu. Artinya apa? Kedudukan tetangga itu luar biasa. Maka Bapak Ibu semuanya, karena kedudukan tetangga yang sebegitu mulia, kira-kira pantas enggak kalau kita menyakitinya? Atau menggibahnya, atau bertengkar, atau orang takon-takonan? Kira-kira pantas enggak? Nah, itu semua kita tahu, ya? Semua kita tahu. Makanya sering saya katakan, yang pikir itu dipraktekin, biar praktek ilmu ini gampang. Ya? Kalau jadi udah biasa pikir itu, nanti praktekin ilmu yang kayak gini itu lebih mudah, ibu-ibu semuanya. Oke. Nanti dipimpin, siapa yang mimpin? Bu Hani nanti dipimpin di sini kan bisa Bu Hani. Baca bareng-bareng di masjid. Atau harus dengan saya. Jadi sampai dengan agak-agak hafal. Ya, atau mungkin dengan istri saya. Ya. Bisa nanti kalau ibu-ibu mau sebulan misalnya dirutinkan, ya. Nanti kan jenengan sudah agak hafal tuh. Kalau udah hafal, sudah sendiri-sendiri. Membiasakan sebulan, insya Allah nanti jenengan sudah kebiasaan itu. Karena gua dibiasakan nanti nggak bisa ibu-ibu. Walaupun jenengan cuma baca nanti akhir-akhirnya jenengan hafal sendiri. Di atas motor jenengan bisa baca, di mobil bisa baca. Begitu nantinya. Jadi ibu-ibu semuanya, ada banyak hadis yang menyebut tentang tetangga. Dan ini disebutkan di dalam kitab Adabul Mufrad. Nanti jenengan lihat namanya namanya kitab Adabul Mufrad. Di hadis nomor 115 sampai 123 itu membahas tentang tetangga. Contoh di hadis nomor 115, jangan perhatikan betul ibu-ibu semuanya, insya Allah bermanfaat. Kata Rasulullah, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibi. Sahabat terbaik di sisi Allah adalah yang paling baik sama sahabatnya. Kemudian wa khairul jirani, dan tetangga terbaik di sisi Allah adalah tetangga yang berbuat baik sekali kepada tetangganya. Rasulullah mengucapkan begitu ibu-ibu semuanya. Coba bayangin. Jadi ibu-ibu semuanya, kalau jangan baca hadis ini, ada timbul beberapa faidah. Di antaranya teman yang baik itu macam-macam. Mungkin yang kita pandang dia ada teman yang buruk, namun di sisi Allah dia adalah teman yang baik. Teman yang baik terlihat baik oleh kita, bisa jadi sebaliknya. Padahal dia buruk untuk kita di sisi Allah. Namun sejatinya ialah teman yang baik itu yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Nek jenengan duwe tangga, ngejaki gibah aja yo mlebu neraka mengko. Itu tangga yang baik itu. Duwe tangga ngejak gibah, oh malah dikompor-kompori. Nah, ini ngajakkan neraka ini. Itu bukan tetangga yang baik, nggih. Maka dikatakan tetangga yang baik maksudnya seperti itu, Jadi tetangga yang baik adalah tetangga yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Kata Allah jenengan itu pokoknya arep gawe elek apa api, setiap hari berkurang satu hari makin dekat. Nanti jenengan akan pasti ketemu. Ila kadhang famulaki. Jenengan mesti ketemu kali Gusti Allah. Mesti ditakoni jenengan. Coba ibu-ibu. Maka jenengan pikirkan betul itu. Dipikirkan betul kalau mau berbuat. Mungkin bagi sebagian orang tatkala ia punya teman yang selalu mengingatkannya tentang kebaikan, dia anggap temannya ini sok alim, sok suci, sok berilmu. Ala kue, sok alim kue, sok berilmu kowe. Kae lho Bu, kae senengane ketoke belajar mengajari agama kowe. Dhewe urung apik urung kok.
Bayangin. Padahal dia mengingatkan kita kepada kebaikan. Masya Allah ibu-ibu. Jadi sahabat yang baik yang membuat jenengan dekat dengan Allah. Terlalu mengurusi urusan orang lain, namun sejatinya dia adalah teman yang baik. Dianggap Allah urusan banget urusan wong liya. Padahal dia teman yang baik. Hendaklah kita berbuat baik terlebih dahulu kepada tetangga kita. Ya. Jadi di antara faedah hadis ini juga ibu-ibu semuanya, ini penting ibu-ibu. Ya. Kalau jenengan badhe dol tinoko, rumah misalnya, saya kayaknya mau jual rumah, maka yang paling berhak ditawari pertama adalah tetangga yang paling dekat dulu. Nggih, jangan ujug-ujug tawari wong liya. Tonggone urung ditawari, jangan, nggak boleh itu. Bu, saya mau rumah mau saya jual. Kebetulan saya mau pindah ke Kalimantan. Maka yang ditawari pertama siapa? Tetangga dulu. Kalau tetangga sudah nggak ada yang mau, baru keluar. Itu diantara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin, Islam tuh ngajarinya sedetil itu, ibu-ibu, selembut itu. Makanya kalau ada yang punya rezeki beli mobil baru, yang paling berhak untuk diikutkan seneng siapa? Tetangga yang paling dekat. Itu penting, Masya Allah. Kalian punya mobil baru di sini. Bertetangga yang baik itu bukan dengan kita tidak mengganggu tetangga kita, tetapi bertetangga yang baik itu adalah kita bersabar tatkala kita diganggu oleh tetangga kita. Ya, kalau tidak mengganggu insya Allah mudah-mudahan bisa jenengan. Tapi ini jenengan keganggu kok sahabat, itu tetangga yang baik. Paham? Kayak tadi itu loh. Jenengan jangan ganggu, nggak boleh ganggu. Tapi kalau ada yang ganggu jenengan, apa sifat kita? Sabar. Begitu, itu tetangga yang baik itu. Sebagai tadi Abu Hanifah, keganggu niku, mambet loh itu. Itu ceritanya kan dari buang kotoran. Ditampung. Mau buang siang hari nggak berani, kasihan nanti kalau lihat bagaimana dibuangnya di malam hari sampai berpuluh-puluh tahun. Ketika meninggal itu apa? Bayangin ibu-ibu. Ya Allah, ternyata kotoran rumah saya masuk ke rumahnya dia. Selama sekian tahun nggak diberitahu. Saking tetangga baik. Tetangga orang pengen berganggu sidik senggol, labrak langsung. Subhanallah. Lah ini mengerikan. Kayak gitu kok cerita pengen mlebu surga, pengen mlebu surga. Surganya sapa? Nggih. Rasulullah mengatakan begitu itu. Masya Allah. Hadis nomor 116. Sekarang, dikatakan min sa'adatil mar'il muslim, di antara unsur-unsur kebahagiaan seorang muslim 3 di hadis ini disebut. Yang pertama adalah al-maskanul wasi, wal jarus sholih, wal markabul hani'u. Di antara yang membuat seorang muslim itu senang 3. 1, omah sing ombo. Nek iso. Kalau di perumahan kayaknya sempit-sempit gitu. Jadi di antara kebahagiaan adalah punya rumah yang lebar. Iya, memang gitu niko. Yuk ambekan lebih longgar, melayu-melayu lebih gampang, gitu. Anaknya 4 misalnya, kayak saya 5, ya kamarnya bisa masing-masing. Minimal laki-laki dan perempuan dipisah, perintahnya Rasulullah begitu. Nek sempit kan di rodo angel, tapi nek mampu. Kalau nggak mampu ya sudah, kita berbahagia dengan apa yang ada. Yang kedua adalah wal jarus sholih, duwe tonggo sing apian. Maka di antara fikih mencari tempat tinggal, mencari rumah, ngontrak rumah, ditanya dulu sak durunge golek, takon disi ning kene tonggone kira-kira apian apa ora. Gitu. Nggih. Dan penelitiannya bukan cuma 1-2 kali pertanyaan. Bayangin. Ada orang datang ke saya, Ustadz, punya anak kecil ini. Pindah dari tempatnya, nggak jauh dari sini loh ya, rajin ke masjid. Dia nggak kuat anaknya lahir itu suara dung sampai kadang-kadang sampai jam 12 malam. Akhirnya dia pindah, hanya di sini tahan 6 bulan. Padahal dia beli rumah baru, nggak jauh dari sini. Kebetulan teman di masjid Siti Murdia. Pindah sekarang, subhanallah, kasihan. Dia cerita, Ustadz, rumah saya itu 8 rumah, dari rumah itu saja
Koco saya melu lah terus tanggone niku pripun? Oleh nangis kaya apa niku coba? Arep ngomong ora tegel, sabar kan? Kan sabar apa niku? Orang ngomong ya Allah, kok yo men-mento. Nggih. Tapi sekarang lagi rame nggih sound horeg di Jawa Timur. Di fatwa haram oleh MUI Jawa Timur. Nggih. Karena memang yo menyedihkan ibu-ibu nggih. Jenengan gak kebayangkan jenengan lagi sakit, tiba-tiba ada ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kok leh nelongso men. Maka dikatakan di antara kebahagiaan seorang muslim adalah punya tetangga yang solih, tetangga yang tahu hak-hak tetangga. Maka sekali lagi di antara fikih mencari tempat tinggal adalah bertanya dulu kanan kirinya bagaimana. Kalau sudah terlanjur seperti ini, berkomunitas ngaji biar sama-sama punya ilmu dan niat diamalkan ibu-ibu buat namun dipirngakan tok. Bismillah. Kemudian yang terakhir adalah wal markabul hani'u, yaitu kendaraan yang nyaman. Gini otomatis kalau punya kendaraan nyaman lebih bahagia. Aku ran duwe ya, kemudian duwe melu-melu sekali-kali. Gitu. Jadi mudah-mudahan jenengan yang sudah ngaji termasuk yang menjadi agen-agen kebaikan di mana panjenengan ya bukan termasuk yang mengganggu tetangga lah minimal. Tapi nek jenengan kepaksa sing urung ngaji kok ganggu jenengan bisa sabar. Cuma memang kalau masa suara saya juga maklumi. Saya waktu itu dimintai fatwa sama beliau. Sebenarnya saya pindah nggak usah, saya bilang ya udahlah pindah aja. Kasihan gitu. Istri kadang-kadang katanya nggak bisa tidur sampai jam malam gitu. Padahal baru ngair kayak kan kasihan banget. Jangan nggak kebayangkan punya tetangga yang seperti itu nggak mau tahu. Subhanallah. Nolong soalnya. Ya kalau orangnya mampu beli rumah lagi. Kalau enggak dia tetap harus di situ. Gimana coba? Tersiksa sepanjang hidup. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 117. Saya ngaji dengan jenengan ibu-ibu semuanya. Saya ngajak jenengan berpikir tenan. Saya nggak ngaji itu serius ibu-ibu. Saya tuh diajarkan, apalagi saya orang teknik. Di teknik kimia UGM itu kebanyakan orang serius semua. Memang dari SMA-nya mereka udah serius, cari sekolahan juga serius. Soal agama itu bukan soal main-main ibu-ibu semuanya. Makanya saya ngajak jenengan serius tenan persoalan ini. Ini masalah keselamatan kita dunia dan akhirat, keselamatan anak-anak kita, keselamatan keluarga kita. Nek punya tonggo apik-apik lah selamat kabeh. Gini apa nggih? Saya yakin kalau semuanya sudah pada ngaji seperti ini, yakin lebih tentrem. Lebih tentrem. Apalagi diikuti dengan zikir pagi, zikir petang. Dikatakan dari Abu Hurairah, termasuk dari doa Nabi Muhammad SAW adalah, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Jahat di tempat tinggal, karena sesungguhnya tetangga di dunia ini akan berganti. Subhanallah. Saya dulu ibu-ibu semuanya di tempat tinggal saya sebelumnya, saya bingung ketika mempelajari hadis ini. Saya nggak kebayang ada tetangga jahat, nggak kebayang ibu-ibu, saya nggak kebayang. Bagaimana kebayang? Saya bikin perumahan 6 unit, saya jual, 2 diantaranya adalah tempat saya tinggali. Artinya apa? Itu adalah pembeli saya. Berarti 4 yang lain ini adalah orang beli rumah sama saya. Ya kan otomatis api kan, si ngurus tengkono-tengkono kulus doyo, ngurus sertifikat saya semuanya. Saya nggak kebayang punya tetangga kok elek. Maka ketika berdoa ini, kata Rasulullah, sesungguhnya di antara doa Rasulullah, ibu-ibu perhatikan, saya berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Doanya siapa itu? Doanya Rasulullah. Kulo bingung. Lah, itu nggak apik-apik. Demi Allah, Bapak Ibu. Ketika saya mempertanyakan hadis ini, tiba-tiba salah seorang tetangga itu anaknya keganggu jiwanya. Dia itu kalau dengar adzan panas kupingnya, ngamuk-ngamuk di rumah. Subhanallah. Apalagi kalau yang adzan anak saya. Kebetulan anak saya juara adzan. Sampai bilang ke takmirnya,
Itu bilangin anaknya Pak Wahid jangan suruh adzan. Sebab kalau anaknya Pak Wahid adzan, anak saya ngamuk-ngamuk. Bayangin. Kebayang nggak? Nggak masuk akal kan? Wong adzan kok bisa jadi masalah? Itu kan aneh. Itu terjadi itu. Tapi bahayanya orang mengganggu orang yang rajin ke masjid. Bahaya ibu-ibu saya bilang. Podo-podone arep ngloroni wong, ojo lah sing jeneng yang masjid. Hukumannya dibuat gila. Jadi doa ini ada manfaatnya nggak ada. Mungkin waktu itu saya nggak pernah berdoa ini. Nah doa ini untuk apa? Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Tonggoku ABC. Paham ibu-ibu? Maka mumpung belum terjadi jenengan semuanya. Kalau malam tahajud doa, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Berarti jenengan sedang mendoakan, mudah-mudahan tonggoku apik kabeh. Paham ibu-ibu? Ini benar-benar dipraktekkan. Diperhatikan jenengan berdoa, ya Allah, kalau nyuwun tempat jenengan sepatus punya tonggo yang tidak mengganggu saya. Berarti pada mendoakan tetangga saya mudah-mudahan baik. Ini sahih dalilnya ibu-ibu semuanya. Misalnya ternyata Ustaz, tetangga saya baik kok, tetap didoakan seperti itu, nggih? Karena saya mengalami ibu-ibu. Nggih. Subhanallah. Terus sampai sidang, nggih. Kita tuh sampai sidang mengundang Pak Lurahnya, ngundang Pak Dukuhnya untuk menyidang. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, nggih, sebelum kita tutup, Nabi Muhammad bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sampai seorang tetangga membunuh tetangganya. Jadi ciri kiamat adalah ono tonggo kok mateni tonggo. Sekarang sudah terjadi belum? Sudah. Berarti ciri-ciri menuju kiamat itu sudah banyak contohnya. Memang sekarang akhir zaman. Mulai dari membunuh karakternya, mulai membunuh betulan itu berangkat dari membunuh karakternya, diele-ele sehingga dia orang dia konco. Subhanallah. Maka ibu-ibu semua yang hadir sore hari ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah, ilmu yang diperoleh mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yahsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari main-main yang tidak bermanfaat. Kemudian kita berdoa juga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Semoga yang sakit diangkat sakitnya, yang susah diangkat susahnya. Mudah-mudahan tetangga kita baik semuanya. Mudah-mudahan anak turun kita menjadi soleh dan soleha. Demikian yang saya sampaikan sore hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.